Inilah kampung Bojong Sawah, Kebon Pedes. Secara kasat mata, sebagian besar warga di kampung ini menyandarkan hidup dari sektor pertanian. Meski begitu, ada sisi lain dari kampung ini. Bisnis terlarang meracik dan menjual petasan juga dijalani oleh sebagian besar dari mereka. Sebab hingga saat ini, wilayah Kebon Pedes masih menjadi salah satu sentra produsen petasan. Ribuan warganya menggantungkan hidupnya sebagai perajin petasan. Itu sebabnya mereka saling melindungi satu sama lain. AB, mantan peracik petasan di Kebon Pedes, punya penjelasan khusus soal ini. Kalau kita, warga kita, nggak tahu Pak. Ada aja orang yang nggak kena, ada apa misalnya ada anggota ya tanya kampung mana, tanya orang nggak ada, pasti dia nggak bilangnya nggak tahu Pak, saya tamu dari sini Pak, bukan orang sini. Udah begitu aja Pak, udah kayak udah disetting tuh. Di negeri ini petasan begitu mudah didapat. Meski barang terlarang, namun peredarannya masuk hingga ke pelosok desa. Petasan sejatinya adalah budaya tua yang diturunkan dari daratan Tiongkok. Mudahnya bahan baku membuat semua orang seolah bisa meraciknya. Untuk mendapatkannya harusnya juga tidak semudah itu. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan bahan ini mudah menyala dan meledak kan. Tapi kita tahu kan mineral potasium nitrat ya, itu biasa digunakan untuk bagian dari pupuk kan di masyarakat kita kan. Jadi ya beli pupuk yang disebut sebagai potas, maka yang dikasih kan potasium nitrat ya. Atau kalau mau lengkap lagi dengan tambahkan lagi dengan potasium perklorat. Petasan biasa dibuat dari campuran potasium nitrat dan belerang. AB memperlihatkan pada kami bagaimana cara meracik petasan korek ala Kebon Pedes. Dan inilah bahan-bahan yang diperlukan AB saat meracik. Gulungan koran digunakan sebagai selongsong untuk cangkang petasan. Komponen paling utama dari pembuatan ini adalah meracik bahan peledak. Umum menyebutnya dengan mesiu atau black powder. Ada 3 jenis bahan baku yang digunakan warga Kebon Pedes: potasium, belerang, dan bubuk mesiu. Inilah bahan peledak petasan. Kalau bikin petasan yang paling bahaya itu waktu kita meracik obatnya itu Pak. Takutnya misalnya ada bahan yang jatuh, ada api, itu aja Pak. Kalau nggak ada api nggak bakalan ini Pak. AB mendapatkan bahan-bahan ini dari oknum yang sangat dirahasiakan. Oknum warga inilah yang menyuplai bahan peledak kepada warga perajin petasan di daerah ini. Warga biasa membeli setiap sak potasium seharga Rp900.000. Setiap sak berisi 25 kg potasium. Dari racikan bahan ini setidaknya bisa menghasilkan 200 paket atau sekitar 2 juta batang petasan. Inilah yang menjadi tanda tanya besar. Bagaimana mungkin peredaran bahan baku terlarang ini begitu mudah didapat? Sebetulnya potasium itu kan sepanjang peruntukannya tepat guna. Ya. Potasium itu sepanjang memang tepat guna, tidak disalahgunakan, ya itu bisa saja digunakan. Tetapi kalau sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak pada semestinya, itu yang tidak boleh. Dan ini memang menjadi tugas kami. Petasan adalah barang terlarang. Sudah ada sederet peraturan larangan. Larangan tertuang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bunga api. Peraturan lainnya adalah Pasal 187 KUH Pidana. Ancaman hukumannya minimal 12 tahun penjara hingga maksimal kurungan seumur hidup. Kalau dilarang sudah ada kok aturannya, udah ada aturannya. Pelarangannya sudah ada, diawasi, ya diawasi, tapi nyatanya kan di menjelang hari-hari hari raya besar umat beragama itu kan apapun agama itu pasti ada gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya pengawasannya ya harusnya pengawasan bahan bakunya. Ya, dinyatakan bahwa bahan ini tidak boleh untuk disalahgunakan untuk bahan peledak yang sifatnya umum. Keberadaan kampung petasan adalah fenomena. Meski tak dibenarkan, namun masih nyata ada. Ada ketidaksesuaian antara peraturan dan fakta di lapangan. Secara hukum,
masyarakat bersalah karena terlibat peredaran dan kepemilikan bahan peledak. Namun di sisi lain, pengawasan asal-usul bahan peledak luput disoal. Lalu apa kata negara? Bupati Sukabumi yang kami temui justru berharap peredaran petasan bisa dilegalkan. Sebab petasan telah menjadi industri yang menjanjikan. Ketika mereka dilarang untuk melakukan pekerjaan pembikinan petasan atau mercon, di satu segi di depan mereka juga yang jualan mercon maupun petasan kembang api atau apapun ada di depan mereka. Produknya dari luar semua lagi. Nah, inilah yang menjadi satu kecemburuan secara keyakinan bagi mereka bahwa mereka merasa termarginalkan dengan kebijakan. Di satu segi mereka bisa membuat barang-barang tersebut, mereka dilarang, tapi barang-barang itu ada di depan mereka. Ini yang menjadi persoalan bagi kami, bagaimana mengajak mereka bisa memahami. Dari tahun ke tahun fenomena petasan selalu mewarnai. Dan setiap tahun, korban selalu berjatuhan. Entah sudah berapa nyawa melayang dan korban yang cacat fisik. Korban berjatuhan dari pihak pembuat ataupun konsumen yang hobi bermain petasan. Entah sampai kapan masalah ini berakhir. Menunggu solusi dari negara.